yang melakukan sesuatu dari hal-hal yang kecil. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Andreas ini adalah murid-murid Tuhan yang paling tidak dikenal dari keempat murid Tuhan yang lebih dominan, seperti Petrus yang tadi sudah dibahas, kemudian ada Yakobus dan juga ada Yohanes. Nah, mengenai kehidupan Andreas ini, next slide. Andreas ini berteman dengan Petrus dan nelayan lainnya, seperti ada Yakobus dan Yohanes. Nah, mereka berempat ini tampaknya memiliki minat rohani yang sama bahkan sebelum mereka bertemu dengan Kristus. Nah, pada satu kesempatan mereka ini mengunjungi padang gurun tempat Yohanes Pembaptis ini berkhotbah dan menjadi murid Yohanes Pembaptis. Lalu di sana mereka pertama kali bertemu dengan Kristus. Dan di sanalah mereka dipanggil dan menjadi murid Kristus. Nah, saat mereka menjadi murid Kristus, Yesus sendiri melatih mereka untuk kepemimpinan dan pada akhirnya mereka semua ini mengisi peran kepemimpinan yang penting di gereja mula-mula. Itulah sebabnya kitab suci banyak menyamakan mereka dengan dasar gereja, karena dalam Efesus 2:20 Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Kemudian dari karakter Andreas ini kita akan belajar mengenai yang pertama, karakter Andreas ini seperti bayangan, yang sebagaimana kita tahu bahwa bayangan itu tidak mencolok, walaupun Andreas ini yang paling pertama dipanggil oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa Andreas ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kristus, karena dia seringkali menjadi sarana yang dengannya orang lain secara pribadi bisa mengenal Kristus. Tadi kita sudah dibahas juga tadi tentang Petrus, bahwa Petrus ini menjadi seorang pelayan Tuhan, itu berkat juga dari Andreas yang kemudian membawa dan memperkenalkan Petrus ini kepada Tuhan, dan itu dia bertanggung jawab untuk memperkenalkan saudaranya ini yang lebih dominan, yaitu Petrus kepada Yesus. Nah, keinginannya untuk mengikuti Kristus dikombinasikan dengan semangatnya untuk memperkenalkan orang lain ini kepada Kristus. Cukup menggambarkan karakter dari seorang Andreas yang seperti bayangan yang tidak mencolok, walaupun dia mempunyai peran penting, yaitu yang paling pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Terus yang kedua, contoh tokoh yang sama dengan dimiliki oleh Andreas ini, yaitu ada Maria dan Yusuf, yaitu mereka memang tidak mencolok, tapi mereka punya keistimewaan, yaitu mereka Yusuf dan Maria ini adalah merupakan orang tua dari seorang Mesias, yaitu Kristus. Dan di sini bisa saja mereka kemudian menjadi orang yang bisa menyombongkan apa yang keistimewaan mereka ini miliki. Dari keistimewaan ini mereka tidak sombong, namun mereka ini bayangan yang tidak mencolok. Terus Andreas yang kedua yaitu Andreas adalah seorang yang bekerja di belakang layar, di mana Andreas tidak berusaha jadi pusat perhatian dan ia memilih untuk menjadi orang yang bijaksana. Dari keempat murid Tuhan yang paling dominan tadi, bagaimanapun Andreas ini adalah orang yang paling tidak menjadi pusat perhatian. Kitab suci sendiri tidak banyak memberitahu tentang dia. Bahkan berapa kali dia disebutkan secara khusus dalam Injil. Andreas ini menjalani hidupnya dalam bayang-bayang temannya yang lebih terkenal tadi. Nah, ada saudara laki-lakinya yaitu Petrus yang banyak menyebutkan namanya, menambahkan bahwa dia ini Andreas ini adalah saudara dari Petrus. Nah, seolah-olah itu fakta yang membuatnya Andreas ini bisa menjadi orang yang penting. Namun dalam situasi seperti itu, di mana satu saudaranya membayangi saudara
saudara lainnya yang serupa, umum untuk Andreas ini menemukan sebuah kebencian, sebuah persaingan saudara yang kuat, atau bahkan keterasingan. Namun dalam kasus Andreas ini tidak ada bukti bahwa dia menyesali atau mendominasi dari saudaranya Petrus ini. Nah, sekali lagi bahwa Andreas lah yang pertama-tama gitu membawa Petrus ini kepada Yesus, dan dia melakukan ini segera tanpa ragu-ragu. Dan tentu saja Andreas ini akan sepenuhnya menyadari bahwa Petrus untuk dia didominasi. Tapi dia pasti tahu betul bahwa Petrus ketika memiliki kelompok murid Tuhan yang lebih bersama-sama dengan orang yang lebih dominan, dia akan mengambil ahli gitu, kayak seolah-olah Petrus ini nanti kalau udah masuk di dalam sebuah kelompok murid Tuhan, dia akan menjadi Andreas yang akan dikucilkan. Tetapi Andreas tetap membawa kakaknya ini kepada Tuhan, dan ini adalah fakta bahwa menjelaskan bahwa karakter ini yang dimiliki Andreas, yaitu tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tapi dia memilih untuk menjadi seorang Andreas yang lebih bijaksana. Nah, contoh tokoh juga yang memiliki karakter di belakang layar itu seperti ada seorang Sabto Soetarjo yang kita mungkin asing di pendengaran kita, tapi dia adalah seorang yang bekerja di sebuah talent ternama yang itu mencari sebuah talenta di bidang entertainment. Nah, dia sangat berpengalaman sejak 1999. Dia berada di balik layar itu tidak sekedar dia berada di balik layar yang tidak melakukan apa-apa, tetapi dia melakukan banyak kontribusi dan jadi membangun banyak karya-karya yang baik. Nah, dari kesuksesannya dia banyak kemudian banyak orang mulai menikmatinya. Seperti banyak penyanyi-penyanyi yang laris, artis-artis yang mapan, terus ada aktor-aktor yang luar biasa yang dia hasilkan. Dalam wawancaranya juga ia berpesan pada anak-anak muda khususnya bahwa untuk tidak merasa gagal dalam menjalani peran apapun peran yang dimiliki, baik itu peran yang kecil atau bahkan peran-peran yang berada di belakang layar seperti Andreas ini. Terus yang ketiga ada karakter Andreas yang mengajarkan tentang Andreas adalah seorang yang sangat jantan, seperti dengan arti namanya. Dan dari kejantanannya ini, dia juga memiliki karakteristik lain dari dia berani dan tegas akan tujuannya dan dalam hal kebenaran. Nah, ketika Yesus bertemu dengannya untuk pertama kalinya, Andreas ini sudah menjadi orang yang saleh, yang telah bergabung dengan barisan murid-murid Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya begitu mereka mendengar Yohanes Pembaptis ini mengidentifikasi Kristus sebagai anak domba Allah, kedua murid itu segera dengan penuh semangat untuk mengikuti Kristus. Nah, mereka melakukan hal yang benar, dan kedua murid ini mendapat hak istimewa, yaitu mereka melewatkan melewatkan siang dan malam dalam persekutuan pribadi dengan Yesus. Dan mereka kemudian pergi dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan Mesias yang sejati. Nah, mereka bertemu, berkenalan, dan mulai diajar oleh Yesus sendiri pada kesempatan itu juga. Dan hal pertama yang dilakukan Andreas ini yaitu dia membawa saudaranya sendiri yang tadi yaitu Petrus untuk bertemu kepada Tuhan dan kemudian membawanya kepada Yesus. Nah, berita tersebut ini bagus untuk disimpan sendiri. Jadi Andreas ingin pergi dan menemukan satu-satunya orang di dunia yang paling ia cintai dan yang paling ingin dia kenali, yaitu Yesus, dan dia membawa yaitu Petrus yang dibawa kepada Kristus. Nah, contoh tokoh yang serupa yang memiliki juga kejantanan seperti Andreas ini yaitu
ada Kaleb yang kita tahu Kaleb ini adalah seorang pemimpin Yehuda yang merupakan salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa. Nah, diceritakan saat itu bangsa Israel yang berkemah di padang gurun. Kemudian Musa mengutus ke-12 pengintai ini, termasuk juga ada Kaleb yang untuk mengintai tanah Kanaan, untuk melihat keadaan tanahnya, melihat ke penduduknya dan bentuk kotanya. Kemudian adalah 10 orang ini yang belum termasuk Kaleb ini datang melapor bahwa tanah Kanaan ini merupakan kota yang berlimpah susu dan madunya. Dan tantangan yang mereka akan hadapi yaitu bahwa orang-orang di sana itu sangat besar-besar dan ada yang mengatakan bahwa mereka ini suka memakan orang. Jadi ini adalah tantangan bagi mereka. Kemudian datanglah seorang Kaleb dan Yosua ini melaporkan hal yang sama dengan 10 pengintai yang tadi. Tetapi Kaleb ini merespon dan lebih berkata akan maju dan menduduki negeri itu, karena kita pasti akan mengalahkannya. Nah, berkat dari kejantanan yang dimiliki Kaleb ini, dia berani dan gas, dan ketegasan dan kejantanan yang dia miliki itu berkat dia mau mengikuti Tuhan. Dan yang keempat, karakter Andreas. Andreas ini melayani satu jiwa, di mana selalu setia untuk membawa satu orang kepada Yesus. Artinya bahwa Andreas ini sangat menghargai nilai satu jiwa, bahkan dikenal karena membawa individu, bukan orang-orang yang bukan Andreas yang membawa banyak orang kepada Yesus, tapi hampir setiap kali kita melihat dalam kisah Injil bahwa dia ini membawa seseorang kepada Yesus, yaitu dengan individu per individu. Jadi tindakan pertamanya setelah menemukan Kristus adalah dia pergi dan mendapatkan saudaranya Petrus dan membawanya kepada Kristus. Nah, contoh tokoh ya yang sama yang karakter Andreas miliki ini yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus ini benar-benar memiliki hati yang sangat rindu untuk melayani satu jiwa, di mana satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan, di mana kita melihat diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, dan penuh dengan dosa. Tuhan sendiri mau gitu melayani kita dan bahkan menghargai kita dengan sebegitu berharganya, walaupun kita banyak keterbatasan. Dan itu adalah karakter dari Andreas. Dan hasil dari kesetiaan Andreas ini, yang pertama yaitu Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Kita tadi sudah dibahas juga dari Shekinah bahwa Petrus ini banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Itu berkat dari karakter Andreas yang sangat setia kepada Tuhan, sehingga ketika ia bertemu kepada Tuhan, dia langsung tidak ragu-ragu untuk membawa saudaranya ini pergi untuk mengenalinya kepada Kristus. Terus yang kedua ada anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini yang memiliki dan ikan, di mana saat memberi makan 5.000 orang, Andreas lah yang membawa anak laki-laki ini kepada Tuhan, dengan semua murid yang lain itu pada bingung dan bagaimana caranya untuk membawa orang, tapi Andreas inilah yang membawa anak laki-laki tersebut kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Andreas ini memiliki penginjilan yang berbeda sama seperti Petrus tadi, yaitu Andreas itu tidak pernah berkhotbah kepada orang banyak, mendirikan gereja, tidak pernah menulis surat, tetapi dia lebih menggunakan metode penginjilan secara individu. Kemudian yang keempat, Andreas ini lebih merupakan siluet yang daripada potret di halaman-halaman kitab suci. Faktanya Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi pada Andreas setelah hari Pentakosta. Apapun peran yang dia mainkan dalam sejarah gereja mula-mula, dia tetap berada di belakang layar, seperti yang tadi kita telah bahas. Terus yang kelima ada
Andreas ini adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Yang tadi kita telah bahas juga tentang berperan dalam sejarah gereja mula-mula. Dan yang keenam dan yang terakhir yaitu menurut sebagian besar catatan dia ini Andreas ini tergantung di kayu salib selama 2 hari, menasihati orang-orang lewat dia untuk berpaling kepada Kristus untuk keselamatan. Setelah pelayanan seumur hidupnya, dia menjadi bayang-bayang saudaranya yang lebih terkenal dan pelayanan Tuhan. Dia mengalami nasib yang sama seperti mereka, tetapi dia setia dan masih berusaha untuk membawa orang kepada Kristus sampai akhir. Sehingga hasil dari kesetiaan Andreas ini yaitu, next slide, hasil dari kesetiaannya itu dia memiliki hak istimewa bahwa Andreas adalah orang pertama yang mendengar bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah dan orang pertama yang mengikuti Kristus, bahkan diberi akses bersama dengan Kristus. Kedua, namanya ini tertulis bersama dengan para rasul lainnya atau di atas kota dasar abadi yaitu Yerusalem Baru. Dan yang terakhir yaitu hasil dari kesetiaan Andreas ini yang terbaik dari semuanya yaitu dia memiliki hak istimewa seumur hidup melakukan apa yang paling dia sukai, yaitu dia memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Sekian dan terima kasih akan dilanjutkan oleh Kardian.